Pada episode sebelumnya, Geto yang tengah dilema atas kelakuan para manusia non-shaman akhirnya memilih tindakan ekstrim dengan membantai seluruh warga desa yang mengkambing hitamkan dua gadis di dalam kerangkeng. Alhasil, dia menjadi buronan dan dicap sebagai seorang kriminal. Selanjutnya, pada episode kali ini, kita akan kembali ke timeline cerita utama, sehingga ada time skip setelah movie Jujutsu Kaisen O dan juga Jujutsu Kaisen Season 1, di mana Geto sudah mati dan tubuhnya dipakai oleh Kenjaku. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Onee-chan ga kita. Scene dibuka dengan Gojo yang terbangun dari tidurnya karena ada Yuji, Megumi, dan Nobara. Saat Gojo terbangun, dia nampak senyum-senyum sendiri sampai-sampai Megumi menyinggungnya. Mereka semua tidak tahu bahwa Gojo baru saja mengalami mimpi panjang atas masa lalunya. Selanjutnya, trio Wek-Wek tersebut bertemu dengan Utahime. Di sana, mereka mencurigai adanya mata-mata di SMA Jujutsu, lebih tepatnya di SMA Kyoto. Orang yang dicurigai sebagai seorang mata-mata adalah Mekamaru. Kemudian Utahime menjelaskan jika Mekamaru yang asli bernama Kokichi Muta. Dia dicurigai menjadi mata-mata karena berkat pembatasan surgawinya yang mencakup seluruh negeri. Memakai boneka yang tidak terdaftar untuk mencuri informasi menjadi hal yang sangat mudah baginya. Kemudian saat Utahime menunjukkan ruangan bawah tanah tempat mengurung Kokichi, Yuji Itadori langsung bersiap untuk mendobrak pintu tersebut. Akan tetapi, saat pintu berhasil dibuka, ruangan tersebut kosong melompong, tidak ada siapa-siapa. Dengan kata lain, Kokichi sudah tidak berada di sana. Melihat hal tersebut, Megumi dan Nobara sudah yakin jika Mekamaru adalah mata-matanya. Di lokasi berbeda, kita ditunjukkan sosok Kokichi dengan badan yang sudah dibalut dengan perban. Penampilannya mirip dengan Shishio Makoto, musuh utama Kenshin di Samurai X. Di sana, Kokichi kedatangan dua orang tamu. Dia adalah Mahito dan juga Kenjaku yang merasuki tubuh Suguru Geto. Perlu ditekankan lagi bahwa Suguru Geto sudah mati di movie Jujutsu Kaisen O, dan Geto yang ada di depan Kokichi saat ini adalah entitas terkutuk bernama Kenjaku. Saat melihat tubuh Kokichi, Mahito langsung mengajak Kenjaku untuk membunuh lelaki berperban tersebut. Namun, Kenjaku melarang Mahito karena mereka sudah setuju untuk menyembuhkannya dengan teknik Mahito sebagai ganti kerjasama dan informasi yang Mekamaru berikan. Kenjaku berkata jika mereka sudah membuat perjanjian, namun Mahito bisa membunuhnya setelah ia menyembuhkannya nanti. Mahito yang sangat suka bermain-main berkata untuk jangan menyalahkannya jika ia malah mengubah Kokichi menjadi ulat. Namun, Kenjaku menasihati Mahito bahwa perjanjian yang dibuat orang lain sangat berbeda dengan perjanjian yang dikenakan pada satu orang. Saat melanggar perjanjian dengan satu orang, maka skenario terburuknya adalah kehilangan apa yang sudah berhasil didapat, dan Kenjaku tidak mau mengambil resiko tersebut. Merasa lelah dengan ocehan Kenjaku, Mahito hanya mengangguk seperti anak yang dinasihati ayahnya. Setelah itu, Mahito lalu menyentuh kepala Kokichi dan melakukan tekniknya. Tak butuh waktu lama dengan transfigurasi diamnya, Mahito berhasil menyembuhkan Kokichi dengan sangat sempurna. Kini, lelaki yang tadinya mirip dengan Shishio Makoto di anime Rurouni Kenshin menjadi mirip Sonic di anime One Punch Man. Tak butuh waktu lama, setelah Kokichi sembuh dari penyakitnya, ia langsung bersiap bertarung melawan Mahito. Sementara Mahito yang sudah tak sabar ingin membunuh Kokichi, juga bersiap untuk saling bertarung. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Di sana, Kenjaku menawarkan bantuan kepada Mahito, namun Mahito menolaknya karena baginya Kokichi adalah mainannya. Sementara Kokichi langsung bersiap mengerahkan boneka-bonekanya. Kloningan Mekamaru datang berbondong-bondong menyerang Mahito. Namun dengan teknik body miliknya, Mahito mengubah ukuran lengannya dan menghancurkan tubuh boneka ciptaan Kokichi dengan mudah. Awalnya, Mahito berpikir jika Kokichi lari dari pertarungan.
Namun tiba-tiba lantai tempatnya berpijak hancur sehingga membuat Mahito oleng hilang keseimbangan. Ternyata gempa tersebut disebabkan oleh Kokichi yang membuat lingkungan tersebut hancur. Sementara Mahito yang melihat semua itu merasa senang karena kini ia ada lawan untuk bertarung. Kini Kokichi mengendalikan Ultimate Mekamaru dengan tubuh yang lebih besar, sehingga tampilan Mekamaru sudah mirip robot raksasa di Power Rangers. Mahito yang melihat itu yakin jika Kokichi berada di kepala Mekamaru. Ia berada di kokpit untuk mengontrol Mekamaru. Lalu kita ditunjukkan situasi di dalam kokpit. Di sana Kokichi mengontrol Mekamaru dengan semua kabel yang tersambung di tubuhnya. Kini ia terlihat seperti pilot berbatos di anime Gundam. Namun ada satu masalah, di mana gelombang radio di sistemnya tidak dapat mengirim dan menerima informasi karena gelombang radionya diblok. Kokichi berpikir tidak peduli harus bagaimana, asal ia bisa terhubung dengan Gojo Satoru. Ia bisa memberitahunya tentang rencana Shibuya dan Gojo akan melindunginya. Namun, kini hal pertama yang harus Kokichi urus adalah mengalahkan Mahito terlebih dahulu. Saat itu, Kokichi merasa posisinya ini tidak diuntungkan, karena Kenjaku terlihat tidak peduli dan bersenang-senang melihat pertarungannya. Namun, ia yakin bisa menang dalam pertarungan itu, karena Kokichi sudah melihat semuanya. Ia sudah mempersiapkan 1 tahun waktu yang dihabiskan dan energi kutukan yang diperoleh. Jika kalian lihat, ada indikator activity limit yang berarti waktu yang ia miliki untuk menggunakan energi kutukan. Dengan 17 tahun lebih waktu yang ia miliki, Kokichi merasa tidak perlu berhemat untuk menghabisi Mahito. Tak menunggu waktu lama, Kokichi langsung menukar 1 tahun limitnya untuk membakar Mahito dengan jurus Ultra Cannon-nya. Efek dari tembakan itu membuat bangunan tersebut hancur porak-poranda. Tapi sialnya, Mahito berhasil meloloskan diri dengan kecepatan yang ia miliki. Lalu, ia berencana mengeluarkan Kokichi dari kokpitnya terlebih dahulu. Sementara Mekamaru terus menghajar Mahito lewat pukulan-pukulan supernya. Namun Mahito bisa terus menghindar. Kemudian dengan teknik miliknya, Mahito terjun ke dalam air dan berubah menjadi ikan dalam kolam. Tak mau dipermainkan dengan sosok ikan, Kokichi menukar 2 tahun limitnya untuk mengeluarkan jurus Miracle Cannon-nya, yang membuat ledakan air muncrat kemana-mana. Di sana Mahito muncul ke permukaan dan terlihat hendak menyerang Mekamaru. Namun Kokichi mempunyai rencana dengan menggunakan benda yang ia yakini bisa menghabisi Mahito. Mahito berhasil menghajar balik Mekamaru dengan kekuatan fisiknya. Melihat kekuatan absurd yang Mahito miliki, membuat Kokichi yakin armornya akan rusak jika ia ceroboh sedikit saja. Kemudian, dengan gerakan tangan mengisi ulang, Kokichi berkata jika ia hanya memiliki 4 kesempatan, sehingga ia harus menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Tak lama kemudian, Mekamaru mulai membidik Mahito yang sedang terbang. Setelah bidikannya terkunci, ia menembak Mahito dengan serangan khusus tersebut. Tembakan Kokichi berhasil mengenai sayap kiri Mahito. Awalnya, ia merasa tembakan tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan, ia sempat meledek serangan yang diberikan Kokichi. Namun tak lama berselang, peluru yang mengenai Mahito tadi meledak dan membuat sayapnya hancur. Tetapi yang membuat Mahito kaget bukanlah sayapnya yang hancur, namun ia merasa jiwanya juga ikut hancur. Seketika itu, ia tersadar bahwa serangan barusan bukanlah serangan biasa. Kemudian, Mahito terbang menjauh dari Mekamaru yang mencoba menyerangnya kembali. Di sana, Kokichi merasa bahwa Mahito sudah meregenerasi lengan kirinya yang dihancurkan tadi. Namun, setelah Kokichi melihatnya kembali, Mahito sebenarnya hanya memadatkan bentuk jiwanya untuk membuatnya terlihat seperti regenerasi. Sementara dari kejauhan, Kenjaku hanya mengamati pertarungan tersebut dengan serius. Kenjaku menilai bahwa Kokichi lumayan kuat, mungkin hanya sementara, tapi tembakan tadi merupakan energi kutukan level spesial. Lalu Mekamaru kembali bertarung menukarkan 5 tahun limitnya untuk mengeluarkan teknik Pigeon Viola. Serangan tersebut mengejar Mahito kemanapun Mahito terbang. Namun pada akhirnya, serangan Mekamaru berhasil mengenai Mahito hingga ia terlempar sangat jauh. Melihat hal tersebut membuat Kokichi menjadi sangat bersemangat dan yakin ia bisa memenangkan pertarungan ini. Ia sudah membayangkan akan bergabung dengan teman-temannya di SMA Jujutsu Kyoto. Namun sepertinya ia tidak mengetahui bahwa Mahito mempunyai teknik spesial. Tanpa disangka, Mahito mengeluarkan teknik Domain Expansion miliknya.
teknik milik Mahito ini menciptakan suatu area yang memungkinkannya secara otomatis dapat terhubung dengan jiwa yang ada di dalamnya. Kemudian, ia bisa merubah jiwa yang ada di dalam area tersebut sesuka hatinya. Saat Mahito berhasil mengaktifkan teknik ini, maka ia sudah sangat yakin menang dalam pertarungannya melawan Kokichi. Sementara Kokichi masih ingin bergabung dengan teman-temannya. Tapi sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.